1. Integrasi TIK dalam pembelajaran. Apa ini maksud dengan mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran? Secara sederhana, mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran sama maknanya dengan menggunakan TIK untuk belajar atau using ICTS to learn. Sebagai lawan dari belajar menggunakan TIK atau learning to use ICTS, belajar menggunakan TIK mengandung makna bahwa TIK masih dijadikan sebagai objek belajar atau mata pelajaran. UNESCO mengklasifikasikan tahap penggunaan TIK dalam pembelajaran dalam 4 tahap sebagai berikut. Pertama, tahap emerging, baru menyadari akan pentingnya TIK untuk pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. 2. Tahap applying, satu langkah lebih maju di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari atau mata pelajaran. 3. Pada tahap integrating, TIK telah diintegrasikan ke dalam kurikulum atau pembelajaran. 4. Tahap transforming, merupakan tahap yang paling ideal di mana TIK telah menjadi katalis bagi perubahan atau evolusi pendidikan. TIK diaplikasikan secara penuh baik untuk proses pembelajaran atau instructional purpose maupun untuk administrasi. 2. Bagaimana penerapan pembelajaran TIK di sekolah dasar pada kelas rendah dan kelas tinggi? 1. Fasilitas yang baru TIK memungkinkan siswa dan guru untuk mengontrol, memanipulasi, dan berkontribusi informasi untuk belajar dan mengajar lingkungan sebagai buku interaktif, jurnal, dan sejenisnya biasanya tersedia melalui internet. 2. Penggunaan teknologi multimedia baru dan internet akan meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran yang efektif. 3. Sebagai proses sosial, itu akan memfasilitasi interaksi dan kolaborasi tidak hanya di kalangan peserta didik, tetapi antara guru juga baik di tingkat lokal dan atau global. 4. Ini akan memberi kesempatan kepada individu yang mungkin ingin menggabungkan pekerjaan dan kecepatan belajar sendiri terlepas dari lokasi. 5. Dapat meningkatkan kinerja guru secara maksimum dalam pengiriman materi pelajaran dan memberikan umpan balik siswa karena mereka bisa bertemu melalui fasilitas email atau informasi lainnya. 6. Sebuah user interface yang fleksibel karena menarik dan interaktif dapat memotivasi minat belajar yang pada gilirannya akan mempertahankan terus-menerus belajar. Yang ketujuh, mempromosikan sumber daya manusia yang mampu merespon tuntutan ekonomi dunia baru yang didukung dan didorong oleh TIK. 1. Paste, menempelkan hasil perintah cut atau copy yang ada di clipboard. 2. Cut, memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard. 3. Copy, menyalin ke clipboard. 4. Format painter, melakukan copy format. 5. Font selection, mengganti jenis huruf. 6. Font size, mengatur ukuran huruf. 4. Internet sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus mencari buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Mahasiswa dapat memanfaatkan shares untuk mencari materi-materi yang dibutuhkan dengan cepat. Selain menghemat tenaga dan biaya dalam mencarinya, materi-materi yang dapat ditemui di internet cenderung lebih up to date. Internet juga bermanfaat bagi para pengajar dalam mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat A. meningkatkan pengetahuan, B. berbagi sumber di antara rekan sejawat, C. bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, D. kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, E. mengatur komunikasi secara teratur, dan F. berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Pengajar juga dapat memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana pembelajaran atau silabus online dengan metodologi baru, mengakses materi kuliah yang cocok untuk mahasiswanya, serta dapat menyampaikan ide-idenya.